Sebagai caster ya, kerja harian, rutinitas harian pemotong rambut. Jadi setelah kita motong rambut ya, alat-alatnya juga harus diperhatikan ya. Dikasih pelumas, kalau ada yang kotor ya dibersihkan, karena alat-alat itu juga punya hak untuk dibersihkan kawan. Jadi alat-alat dibersihkan, maksud dan tujuannya agar alat-alat itu bisa bekerja dengan optimal ya. Ini salah satu pekerjaan rutinitas harian yang saya lakukan setiap hari, karena saya sebagai caster, barberman ya. Jadi alat-alatnya harus kita bersihkan, kita siapkan ya. Jangan sampai pada saat konsumen datang alat-alat kita rewel atau alat-alat kita menjadi problem ya. Cara untuk membersihkan yang sangat-sangat mudah sekali kawan. Kalau nggak bisa pakai pelumas saja, dibersihkan pakai tisu juga bisa kita bongkar. Jangan takut untuk membongkarannya ya, biasa aja. Nanti setelannya itu berubah bang, ya enggak masalah. Gini, bukan kok berubah, lihat dulu setelannya giginya di mana, taruh awal mula dia posisinya di mana, dilihat pada saat pencopotan dan pada saat mengembalikan, dikembalikan ke semula lagi. Udah beres, nggak masalah. Saya bongkar tiap hari kok, nggak apa-apa. Dan untuk ketajamannya, settingannya nggak masalah, nggak jadi soal. Jangan takut untuk membongkar, bongkar aja, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Kalau nanti ada keluhan tanya toh, nggak apa-apa, komentar aja, nggak apa-apa, nanti tak kasih tahu. Seperti itu. Jadi ada kalanya alat itu dikucuri minyak seperti ini bisa untuk keluar apa nodanya, kotorannya. Ada yang nggak bisa juga karena terlalu sempit ya. Terlalu sempit apanya bang? Terlalu sempit antara mata pisau blade gauge-nya dengan blade yang bawahnya itu terlalu sempit, jadi dia nggak mau keluar. Ada seperti itu dan harus dibongkar ya. Copot baut 2 di belakangnya itu bisa, nggak apa-apa, nggak usah takut ya, biasa aja, nggak usah takut ya. Jadi settingannya gimana nanti? Oh biasa, settingannya itu zaman lihat awalnya dulu ya. Jadi letaknya itu di mana, nanti kembalinya di situ juga. Nggak usah takut untuk bergerak settingannya. Untuk pembersihan weekend ya, saya biasa pakai kompresor seperti ini ya. Jadi ini untuk pembersihan weekend saya harus lebih bersih lagi di dalamnya, lebih simpel ya, cepat cara kerjanya. Saya pakai kompresor, pakai angin bertekanan tinggi. Jadi saya semprot aja, di dalamnya udah keluar kotorannya ya. Pada saat minyak nggak mampu untuk mengeluarkan kotoran karena terlalu tebal, jadi saya pakainya kompresor ya. Jadi cara untuk merawatnya tuh macam-macam kawan. Jadi untuk merawatnya itu untuk ringan-ringan saja kita bisa pakai pelumas ya. Satu, itu bisa pakai pelumas. Kalau pakai pelumasnya sudah berkali-kali terus kotoran rambut itu sudah berkerak atau numpuk di dalamnya dan susah untuk keluar, kita bisa pakai kompresor. Itu untuk trik yang kedua. Yang trik yang ketiga itu bisa dibongkar ya. Dibongkar baut 2 belakang itu kita copot aja blade-nya ya. Kedua blade-nya kita bersihin, terus kita pasang kembali. Mudah kok, nggak apa-apa, mudah ya. Nggak sesulit yang saya bayangkan. Nanti settingannya berubah, enggak. Itu cuma bayang-bayang Anda aja, takut untuk mencopot blade-nya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Saya udah berkali-kali kok, enggak apa-apa. Ya setiap waktu saya itu saya copot, saya kembalikan. Enggak apa-apa, enggak harus pakai profesional, enggak. Biasa aja. Jadi orang biasa aja bisa untuk mencopot clippernya itu, untuk mencopot blades-nya itu, enggak apa-apa.
entah itu trimmer, entah itu clipper, ya. Tidak apa-apa, copot aja, tidak masalah. Bisa dibersihkan lebih leluasa dari dalam-dalam blade gauge-nya, ya. Dari dalam-dalam bautnya, ya. Bisa membersihkan bekas-bekas minyaknya juga pakai tisu atau pakai kompresor seperti ini lebih asik lah. Lebih bisa bersih di sela-selanya, ya. Jadi untuk menyingkat waktu kita bisa pakai kompresor angin bertekanan tinggi, ya. Seperti itu. Lah, pada saat kotorannya cuman ringan-ringan aja, ya kita di tempat kerja aja, ya. Di tempat kerja aja seperti ini kita pelumas, kita kasih tisu, ya. Kita bersihin badan-badannya, blade-blade-nya pakai tisu tok, nggak pakai yang macem-macem. Dan cara ini tuh efektif kawan. Saya laksanakan, saya kerjakan tuh sudah bertahun-tahun saya pakai, dan ya semuanya saya kerjakan seperti ini. Alat saya aman, alat saya awet, nggak jadi masalah, nggak ada problem pada saat dibuat kerja, ya. Jadi kerja itu lancar, akhirnya cuan tetap mengikuti, ya. Jadi nggak ada kendala untuk harian, nggak ada kendala. Kalau kawan-kawan ikuti saran ini, yakinlah alatmu akan bagus, alatmu akan lifetime, ya, lebih panjang, lebih terawat, lebih awet. Beda dengan alat-alat yang nggak pernah dirawat, lifetime-nya akan berubah pendek, ya. Sebaik apapun alatmu, kalau perawatannya jelek, perawatnya kurang maksimal, lifetime-nya juga nggak bisa maksimal, ya. Percaya. Jadi kalau alatnya pengen awet, lifetime-nya pengen bagus, ya, kotoran-kotoran sedikit saja seperti ini, harian dibersihkan pakai tisu aja udah cukup, udah beres, ya. Big day pada saat 1 minggu sekali mungkin, ya, kalau ada waktu longgar, katakanlah 30 menit sampai 1 jam, kita bisa pakai kompresor seperti yang saya contohkan tadi. Itu lebih bersih untuk di dalam-dalamnya, ya. Kok mondai 1 bulan sekali, atau biasa saya tuh malah setengah tahun sekali, itu saya bongkari semua dan dipasang lagi. Jadi bersihnya tuh sampai dalam perutnya itu. Oke banget, ya. Sampai di sini kawan. Kalau kawan kurang jelas tentang apa aja perawatan clipper, komentar aja. Nanti pasti saya akan balas kalau saya longgar, ya. Terima kasih. Selamat menonton. Oke.